Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat atas prestasi dan kenaikan kelas kalian ya. Karena sekarang sudah berada di jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya, sudah kelas 8, sudah bukan kelas 7 lagi. Semoga semakin bertambah pula semangat belajarnya ya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya yang akan menemani kalian belajar pelajaran IPS di kelas 8. Nama saya Butirda Rahmawati, cukup kalian panggil Bu Tirda. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan Al-Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita memasuki hari pertama pelajaran IPS. Materi pertama yang kita bahas hari ini adalah mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama kita bahas yaitu tentang mengenal atau perkenalan dengan negara-negara ASEAN. Apa sih ASEAN itu? ASEAN kan sudah pernah kalian pelajari di waktu kelas 6 dulu. Sekarang kita ulangi lagi supaya yang lupa jadi ingat, yang sudah tahu sebelumnya jadi lebih dalam lagi pengetahuannya. ASEAN itu apa? Jadi ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN itu apa? ASEAN itu merupakan nama sebuah organisasi. Organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Kalian tahu di mana Asia Tenggara itu? Jadi, jika kalian melihat peta benua Asia, Asia Tenggara itu berada di paling pojok kiri di benua Asia, di sebelah tenggaranya benua Asia. Nanti kalian perhatikan di atlas kalian masing-masing. Atau kalau nggak punya atlas bisa kalian buka di Google. Dicari di Google peta benua Asia. Di situ kalian akan menemukan Asia Tenggara yang letaknya ada di sebelah pojok kiri peta benua Asia. Lanjut. Organisasi ini didirikan di Thailand, Bangkok, Thailand, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ketika organisasi didirikan, organisasi apapun ketika itu sudah didirikan maka pasti memiliki tujuan. Tujuannya organisasi ASEAN diantaranya yaitu yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Tujuan selanjutnya yaitu bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Tujuan yang kelima, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Dan tujuan yang keenam yaitu memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Lanjut, setelah kita tahu tujuan dari organisasi ASEAN, ASEAN itu awal mulanya diprakarsai oleh 5 negara. Di antaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di mana di 5 negara ini ada perwakilan masing-masing. Satu orang yang mewakili setiap negara yang mendirikan organisasi ASEAN. Dari Indonesia, siapakah itu? Bapak Adam Malik. Dia yang mewakili negara Indonesia yang mendirikan organisasi ASEAN. Bapak pendiri yang kedua yaitu Tun Abdul Razak. Dia berasal dari Malaysia.
Pendiri yang ketiga yaitu Narcisco Ramos, dia mewakili dari negara Filipina. Yang keempat, pendiri yang keempat yaitu S. Rajaratnam, dia berasal dari Singapura. Dan pendiri yang terakhir yaitu Tanat Koman, dia yang mewakili dari negara Thailand. Lanjut. Anggota organisasi ASEAN. Jadi ASEAN itu tadi kan organisasi yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara. Namun tidak semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu sudah resmi menjadi anggota organisasi ASEAN. Jadi yang secara resmi tergabung dalam anggota organisasi ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Di antaranya yaitu Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan yang terakhir Brunei Darussalam. Jadi totalnya ada 10 negara yang bergabung dalam anggota organisasi ASEAN. Itu anggotanya. Sekarang kita pelajari lebih lanjut yaitu letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis, apa sih letak geografis itu? Letak geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi yang dibandingkan dengan daerah lainnya. Jadi negara itu terletak di mana tepatnya, negara itu berbatasan dengan wilayah mana, negara itu bertemu atau diapit oleh benua apa, itu namanya letak geografis. Kita perhatikan gambar peta nih yang kita tayangkan. Jadi ini ada peta benua. Nah, kalian perhatikan. Di situ kan ada yang berwarna merah. Jadi yang berwarna merah itu termasuk Asia Tenggara. Nah, yang warna abu-abu yang besar yang atasnya itu merupakan benua Asia. Makanya dia berada di paling tenggara. Di tenggaranya benua Asia itu Asia Tenggara. Nah, yang berwarna merah itu negara-negara yang masuk dalam Asia Tenggara. Nah, di situ kan ada gambar silang warna biru. Jadi, nih Bu Tirta perbesar lagi ya. Nah, jadi Asia Tenggara ini diapit oleh dua benua. Benua di atasnya di sebelah barat lautnya dan benua di sebelah tenggaranya. Di sebelah barat lautnya, kalau nggak tahu barat laut mana, kamu perhatikan di pojok kiri itu kan ada arah mata angin ya, utara, timur, barat, selatan. Kalian perhatikan, jadi negara Asia Tenggara itu diapit oleh dua benua, yaitu di sebelah barat lautnya terdiri dari benua Asia, di sebelah tenggaranya terdiri dari benua Australia. Nah, diapit pula oleh dua samudra. Di sebelah barat dayanya yaitu Samudra Hindia atau Indian Ocean. Di sebelah timur lautnya dia bertemu dengan Samudra Pasifik. Jadi kesimpulannya letak geografis ASEAN itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Samudra Hindia dan Pasifik dan diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Oke, lanjut. Sekarang Bu Tirta akan membahas tentang perbatasan wilayah benua Asia. Asia Tenggara, perbatasan wilayah Asia Tenggara atau negara ASEAN. Jadi, kalau kita perhatikan arah mata angin dan di sebelah atasnya itu adalah utara. Jadi, di sebelah utaranya Asia Tenggara atau ASEAN itu berbatasan dengan wilayah Asia Timur dan Samudra Pasifik. Lanjut, di sebelah selatannya, dia berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Lanjut lagi, di sebelah baratnya, ASEAN atau Asia Tenggara itu berbatasan dengan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Dan di sebelah baratnya, perbatasan wilayah Asia Tenggara, dia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Lanjut. Oke,
Kalau tadi kita sudah belajar di mana letak geografisnya ASEAN, sekarang kita pelajari ciri-ciri setiap negaranya. Jadi setiap negara di ASEAN itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya diantara yang pertama yaitu compact. Nih, kita perhatikan lagi petanya ya. Ciri yang pertama yaitu compact. Compact adalah ciri yang berbentuk negara yang berbentuk hampir seperti lingkaran. Kamu perhatikan, negara yang hampir berbentuk bulat, hampir berbentuk lingkaran, itu adalah negara Kamboja. Oke, jadi negara yang memiliki ciri compact yaitu negara Kamboja. Lanjut, ciri yang kedua yaitu fragmented. Apa itu fragmented? Fragmented negara yang memiliki ciri berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Jadi di satu negara itu banyak pulaunya. Pulaunya seperti terpisah-pisah, padahal itu masih satu negara. Nah, kamu perhatikan lagi di gambar sebelahnya. Jadi setiap negara beda warna ya. Nah, kalian pasti sudah tahu contoh negara mana yang dia memiliki ciri fragmented. Oke, negara kalian sendiri yaitu Indonesia. Tuh, jadi warna ungu muda di situ semuanya wilayah Indonesia. Nah, seperti berpisah-pisah, pulaunya banyak. Ya karena memang Indonesia itu terkenal memiliki banyak pulau. Nah, negara yang memiliki banyak pulau atau pulaunya terpisah-pisah itu merupakan ciri fragmented. Selain Indonesia, di peta itu kita lihat lagi, selain Indonesia adalah negara Filipina. Lanjut, ciri yang ketiga yaitu elongated. Elongated adalah ciri negara yang berbentuk memanjang. Di gambar sini, manakah yang memiliki ciri elongated? Yaitu negara Vietnam. Oke, Vietnam dan Laos. Lanjut, ciri yang terakhir yaitu protruded. Protruded adalah negara yang memiliki ciri bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Jadi bentuknya macam-macam, tapi seperti ada tangan yang memanjang. Nah, di gambar sini ada dua negara yang memiliki ciri protruded, yaitu negara Myanmar dan negara Thailand. Oke, lanjut. Oke, setelah kita pahami letak geografisnya ASEAN, kita sekarang belajar tentang letak astronomisnya. Letak astronomis. Letak koordinat atau letak astronomis itu merupakan titik yang berpedoman pada garis latitude atau disebut dengan garis lintang dan longitude, yaitu garis bujur. Oke, nah kita punya gambarnya. Gambar yang seperti yang ada di atlas kalian masing-masing. Jadi di gambar peta ASEAN, kalau dilihat di atlas itu kan ada garis-garis ya. Garis-garis, garisnya itu bisa garis vertikal maupun garis horizontal. Nah, kalau kalian perhatikan di atlas kalian, di pojok sini ya, di pojok ini, di setiap garis, di garis pojok, nah itu namanya garis lintang. Nah, sedangkan garis yang vertikal ini di pojoknya juga ada angka-angkanya, berapa derajat, itu namanya garis bujur. Oke, sudah, lanjut. Nah, garis lintang dan garis bujur. Oke, kita ketahui terlebih dahulu negara-negara yang paling utara. Negara yang paling utara di peta itu adalah negara Myanmar. Jadi negara Myanmar, kalau kalian perhatikan di atlas kalian, dia berada di garis lintang yang tepatnya di titik 28 derajat lintang utara. Mohon maaf itu Putri salah ketik, jadi sebenarnya 28 derajat lintang utara. Di garis lintang yang negara paling selatan, berarti negara yang paling bawah. Di negara yang paling selatan ini yaitu negara Indonesia. Nah, negara Indonesia jika kita luruskan di atlas kalian, dia berada di garis lintang yang bertepatan dengan titik 11 derajat lintang selatan. Lanjut negara paling barat. Negara paling barat
ASEAN, yaitu negara Myanmar. Nah, letaknya paling barat. Dia letaknya paling barat, jika diluruskan dia berada di titik 92 derajat bujur timur. Sedangkan negara yang paling timur yaitu negara Indonesia, jika diluruskan dia akan berada di titik 141 derajat bujur timur. Jadi diambil dari setiap negara yang paling pojok-pojok. Nah, dari yang kita ambil negara-negara yang paling pojok, bisa kita simpulkan bahwa letak astronomisnya ASEAN yaitu berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan berada di titik 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat, jangan lupa, jangan sampai keliru, jangan sampai ditulis bujur barat, karena keduanya garis bujurnya dia berada di bujur timur. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan garis lintang yang kita perhatikan di peta, jadi astronomis itu berpengaruh pada iklim. Nah, karena garis lintang berdasarkan kita ketika lihat peta itu dilihat dari garis lintangnya, jadi sebagian besar negara di Asia Tenggara atau anggota negara ASEAN itu dia berada di wilayah iklim tropis dan yang lainnya dia beriklim subtropis. Nah, lanjut tropis. Biar supaya kita tahu negara itu termasuk wilayah iklim tropis, kita belajar itu lebih dahulu. Tropis itu apa? Jadi tropis atau tropika itu adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu dibatasi oleh 2 garis lintang. Nah, garis ekuator itu apa? Kalau kita lihat garis khatulistiwa, kita lihat globe. Nah, di tengah-tengah ini namanya garis ekuator. Garis ekuator atau bisa kita kenal biasanya garis khatulistiwa. Nah, kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, ini lebih besar lagi. Jadi garis ekuator itu ini, garis khatulistiwa. Nah, garis yang berada di 23 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang utara, dia memiliki iklim tropis atau termasuk dalam wilayah iklim tropis. Oke. Dan sekian materi selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang karakteristik setiap negara-negara di Asia. Karakteristiknya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Sudah, sekian pemaparan materi dari Bu Firda. Semangat belajarnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Firda. Selamat belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.